Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat mukaram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih senantiasa diberikan nikmat, khususnya kita sampai di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita bisa maksimalkan usia waktu yang Allah berikan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan sebaik mungkin momentum bulan Ramadan ini, yaitu untuk terus memperbanyak amalan ibadah, amal saleh, wabil khusus membaca Al-Qur'an. Sahabat mukaram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hubungannya dengan Al-Qur'an, yaitu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya, bagi siapa yang menjadi sahabatnya. Oleh karena itu, hadirin sahabat mukaram yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi sahabat Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus bersahabat dengan Al-Quran. Yang mudah-mudahan Al-Quran menjadi sahabat kita. Yang mana arti dari sahabat banyak sekali. Sahabat pasti lebih jauh dekat, akrab ya daripada teman. Ya. Kita pasti dalam hidup ini memiliki namanya sahabat. Ya, sahabat kerja atau di mana gitu ya lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ya dengan sahabat ini hidup kita tidak terasa sepi lain sebagainya. Karena definisi dari sahabat itu apa? Yang pertama, yaitu selalu ada di sampingnya. Selalu ada bersama gitu ya. Terus berikutnya apa? Kadang ngangenin ya. Terus berikutnya apa? Yaitu tempat curhat. Ya, dan juga kadang sahabat itu suka membela. Nah, dari definisi ini, hadirin yang berbahagia, coba kita aplikasikan ya. Coba kita kaitkan dengan Al-Quran. Ya, sahabat Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana kita ya selalu ada mungkin di sisi kita, di samping kita Al-Quran. Tapi bukan hanya di samping kita, ya tanpa dibaca, ya. Percuma kalau misalkan ada di samping ya atau dibawa di tas tapi nggak dibaca. Ya. Mudah-mudahan kita selalu membaca yang namanya Al-Qur'an. Karena tadi hadis yang dibacakan bahwa Al-Qur'an itu insya Allah akan menjadi sahabat dan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Berikutnya apa? Selalu bersama ya dengan Al-Qur'an. Ya kalau misalkan nggak baca Al-Quran sehari itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Ngangenin lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa buat target selama bulan Ramadan ini ya minimal bisa khatam 1 kali gitu ya. 1 hari 1 juz ya. Mudah-mudahan mungkin lebih baik lagi. Bisa berkali-kali lain sebagainya. Hadirin sahabat mukarram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu menjadi pembela. Menjadi pembela. Sesuai dengan hadis tadi. Ya, kita kalau di dunia ini mungkin ketika ada hal yang sebagainya. Na'udzubillah. Ketika ada masalah ya. Kasus ya. Butuh namanya pengacara. Ya. Nah, nanti ketika di akhir. Di yaumul akhir ya. Di yaumul hisab. Nah, kita juga pasti butuh namanya yang membela kita. Bisa jadi kita mungkin waktu di dunianya ada sesuatu yang kita lakukan yang salah, dosa dan sebagainya.
dan pasti ya butuh pembela ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pembela ya nanti di yaumul akhir, salah satunya yaitu syafaat dari Al-Qur'an yang kita baca ya. Terus ya sampai Al-Qur'an itu bukan hanya membela ya ketika di yaumul hisab lain sebagainya, sampai masuk surga pun terus Al-Qur'an akan membersamai ya. Baca dan naiklah dalam hadis. Baca dan naiklah terus ya. Tingkatan tertinggi surga itu yaitu bagi mereka yang ahli Al-Qur'an, dan pastinya nanti mudah-mudahan sampai pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Hadirin sahabat mukarram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan Al-Qur'an ya. Yang mudah-mudahan satu ini yang menjadikan motivasi kita untuk terus ya bersahabat dengan Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, sampai mudah-mudahan kita menjadi Al-Qur'an yang berjalan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluquhul Qur'an ya, akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Apa maksudnya? Yaitu kita berusaha ya untuk terus mengamalkan Al-Qur'an dalam hidup kita ya, sebagaimana Al-Qur'an itu sebagai way of life ya, sebagai pedoman hidup kita. Yang mudah-mudahan ketika kita berpegang terhadap pedoman hidup kita, kita tidak akan tersesat. Kita akan selamat insyaallah baik di dunia ataupun akhirat. Mungkin itu yang bisa disampaikan hadirin sahabat mukarram yang berbahagia. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.